Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Tibalah kita di malam yang ketiga di dalam acara belajar Alkitab interaktif online Uni Indonesia Kawasan Barat. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada yang menyaksikan melalui Zoom maupun streaming melalui YouTube dan Facebook. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita akan memulai acara ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu pembuka yang akan dinyanyikan oleh Jemaat Tanjung Kasau. Kepada host dipersilahkan. Pegang teguh janji Kristus, sebuah lagu yang mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Jemaat Tanjung Kasau yang telah menyanyikannya. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Leonardo Sitorus. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah Pengampun. Puji syukur kami sampaikan kepadamu Bapa. Engkau masih menyertai dan memberkati kami, dan bahkan kami dapat bertemu di media Zoom untuk belajar dari firman Tuhan. Bapa di sorga, ini ada suatu anugerah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau masih beri kesempatan buat kami untuk belajar. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan pelajaran yang begitu luar biasa, pelajaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Pipin Sumantri Sitorus, dan pelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Donli Sinaga. Tuhanlah yang memberkati kedua hamba Tuhan tersebut, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap materi yang sudah dipersiapkan dan yang akan disampaikan kepada kami, itu menjadi berkat bagi kami Tuhan.
dan juga iman kami semakin dekat kepadamu. Memberkati alat media yang kami gunakan, Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami begitu banyak Bapa. Kami persembahkan doa ini. Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah pelajaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Pipin Sumantri Sitorus dengan judul Gerakan Stop Amputasi pada Penderita Diabetes. Kepada Bapak Dr. Pipin Sitorus kami persilahkan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, senang rasanya pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan belajar Alkitab interaktif online. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di aplikasi Zoom maupun yang sedang menonton streaming live YouTube Hope Channel, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang sangat penting, yaitu berbicara tentang gerakan stop amputasi pada penderita diabetes. Saudara-saudara pemirsa sekalian, kesehatan yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah segala-galanya dalam kehidupan. Namun permasalahannya adalah apabila seseorang menjalani kehidupannya tanpa memiliki kesehatan, maka hidupnya akan tidak berarti apa-apa. Ya, saudara-saudaraku, kesehatan yang prima adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Oleh sebab itu, ya, kita merasa bersyukur dan bergembira karena di setiap acara belajar Alkitab interaktif online, kita akan didahului oleh topik-topik pelajaran kesehatan yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita akan membahas satu topik pada malam hari ini, yaitu tentang gerakan stop amputasi pada penderita diabetes. Saya tidak akan berbicara tentang penyakit diabetes secara khusus, mungkin nanti di lain waktu kita akan bahas. Saya akan membahas tentang efek daripada penyakit diabetes. Para pemirsa Zoom sekalian maupun yang berada di streaming live YouTube Hope Channel, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Health Organization, dikatakan bahwa negara Indonesia itu termasuk dalam kategori negara yang masyarakatnya penderita penyakit diabetes terbanyak di dunia. Ya. Saudara-saudaraku, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh IDF atau International Diabetes Federation, melaporkan bahwa kasus penyakit diabetes di Indonesia, di dunia, Indonesia itu adalah peringkat ke-6. Ya. Setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Bahkan berdasarkan data yang dilakukan oleh IDF, dikatakan bahwa penyandang penyakit diabetes yang ada di Indonesia itu berkisar antara usia 20 sampai 79 tahun. Itu kurang lebih sekitar 10,3 juta orang. Para pemirsa sekalian, ini menyatakan bahwa kasus penyakit diabetes itu termasuk salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Apa sih sebenarnya penyakit diabetes itu? Ya, penyakit diabetes banyak dikenal oleh masyarakat awam sebagai penyakit gula. Ya, betul. Penyakit diabetes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena kegagalan tubuh dalam menetralisir kadar gula. Ya, saudara-saudaraku, para pemirsa sekalian, penyakit diabetes sering disebut dengan istilah the mother of disease. Ya. The mother of disease, ibu dari segala penyakit. Dari penyakit diabetes bisa berdampak kerusakan-kerusakan pada organ-organ yang lain.
Saya nggak akan membahas kerusakan-kerusakan pada organ yang lain, tapi saya akan membahas ada satu komplikasi kronik yang sering diderita oleh penyakit diabetes, yaitu penyakit diabetes bisa berdampak terhadap apa yang disebut dengan ulkus diabetik. Ulkus diabetik itu adalah suatu penyakit diabetes yang berdampak terhadap adanya luka. Dan biasanya penderita-penderita diabetes ini ketika mereka mengalami luka, ini sulit untuk disembuhkan. Bahkan luka tersebut dapat menyebabkan hal-hal yang lebih parah. Para pemirsa sekalian, saya mohon maaf, saya harus tunjukkan ini ada beberapa gambar-gambar. Ini adalah gambar penderita penyakit diabetes yang menyebabkan terjadinya ulkus. Ini adalah gambar kaki penderita diabetes yang kebetulan datang ke klinik luka, ya, ke klinik luka. Kebetulan saya juga termasuk salah satu membidangi tentang perawatan luka modern. Ini adalah contoh-contoh luka yang disebabkan oleh karena penyakit diabetes. Para pemirsa sekalian, ini akan bertambah parah, bahkan bisa menyebabkan terjadinya amputasi. Luka diabetik, jika tidak ditangani dengan segera, ini akan berdampak terhadap amputasi. Dan banyak sekali kasus-kasus yang demikian. Ini ada kasus-kasus luka diabetes yang semakin meningkat. Pertama di Hong Kong. Di Hong Kong dikatakan kurang lebih sekitar 16,6% para penderita diabetes akan mengalami luka diabetik. Ya. Di Singapura dikatakan bahwa setiap 20 detik, bukan hanya luka, tetapi di Singapura dikatakan bahwa penderita diabetes akan mengalami amputasi. Kasus di Indonesia cukup banyak sebenarnya, ya, cukup banyak. Ya. Bahkan International Diabetes Federation mengatakan ini kasus di dunia. Setiap 30 detik, para pemirsa bisa bayangkan setiap 30 detik ada kasus amputasi di dunia. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi luka pada penderita diabetes, supaya tidak terjadi proses amputasi. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian yang berada di dalam aplikasi Zoom maupun yang sedang menonton di streaming live YouTube Hope Channel, ada yang disebut dengan golden care. Bagaimana kita cara merawat supaya tidak terjadi proses amputasi. Ada yang disebut dengan pemeriksaan kaki setiap hari. Nanti kita akan bahas secara singkat. Ada yang disebut dengan senam kaki. Kemudian perawatan kuku kaki. Memakai alas sepatu yang tidak terlalu sempit. Menggunakan kaos kaki. Kemudian memeriksa kadar gula secara rutin dan stop merokok. Para pemirsa sekalian, bagi saudara-saudara atau teman-teman atau saudara kita yang mengalami penyakit diabetes, maka ini penting kita ajarkan kepada mereka. Potong kuku supaya jangan terlalu panjang dan akibat dan berdampak terhadap luka. Kemudian kita lakukan proses masasi atau pemijatan supaya aliran peredaran darah di kaki itu lancar. Kemudian ada yang disebut dengan senam kaki. Ini adalah salah satu upaya mencegah terjadinya amputasi pada penderita diabetes. Kegiatan ini sebenarnya sangat sederhana. Cukup duduk, kemudian kaki diangkat, sebelah kaki kita ini digoyang-goyangkan membentuk huruf U. Kemudian kita ambil kertas koran. Ambil kertas koran, kemudian kita pijak, kita bagi dua kertas koran ini. Kita robek secara kecil-kecil kertas koran ini. Kita rasakan sensasi kaki kita. Kemudian apalagi, kita coba gabungkan kertas-kertas tersebut, membuat semacam sebuah bola dari kumpulan-kumpulan kertas koran tadi. Ini termasuk salah satu upaya untuk melatih peredaran darah di kaki itu menjadi lancar. Kemudian bisa juga kita gunakan karet. Kita ambil karet, kita letakkan di pada kedua
jempol kita, kemudian kita longgarkan, kita rapatkan, longgarkan, rapatkan. Ini termasuk salah satu upaya yang kita lakukan. Yang berikutnya saya katakan tadi, upayanya adalah memakai sepatu yang tepat, memakai kaos kaki, agar kaki kita tidak lecet. Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan. Saudara pemirsa sekalian, ada 3 strategi untuk mempercepat program pencegahan dan pengendalian diabetes, bahkan program stop amputasi. Apa 3 strategi itu? Prevention, prevention, and prevention. Tidak ada kata lain. Kita harus mencegah, mencegah, mencegah. Kenapa? Karena jika sudah terjadi luka, maka kalau tidak diobati, ini akan berdampak terhadap amputasi. Para pemirsa Hope Channel sekalian, akhir kata, dalam program kesehatan di Belajar Alkitab Interaktif Online, kita harus menjaga kesehatan kita. Seperti kita menjaga orang yang kita sayangi. Hidup terasa indah, sehat sampai tua. Saudara-saudaraku, jika kita tidak terkena penyakit diabetes, jika kita tidak sampai mengalami proses amputasi oleh karena diabetes, maka hidup kita ini akan terasa indah. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saya menyampaikan program stop amputasi. Dengan cara apa? Kita kendalikan diabetes kita. Kita cegah agar tidak sampai terjadi luka melalui tahapan-tahapan yang tadi. Lebih baik kita merawat kaki sebelum terlambat. Para pemirsa sekalian, kesehatan itu sangat-sangat berharga dan tidak dapat dinilai harganya. Apalah artinya kita memiliki harta yang banyak kalau seandainya kita sampai mengalami luka diabetes yang sampai mengakibatkan amputasi. Di akhir daripada program seminar kesehatan ini, saya akan bacakan naskah Alkitab yang terdapat dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala waktu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ajakan kepada kita pada malam hari ini, tetap jaga kesehatan sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih atas pelajaran kesehatan yang berharga pada malam hari ini. Kita sudah mendengarkan bagaimana gerakan stop amputasi pada penderita diabetes. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Adakah Tersurat Namaku. Kesusahan dunia berlalu, kerajaan Tuhan segeralah. Yesus sudah siapkan bagimu tempat penantian yang indah. Di sana, di surga, adakah namaku tersurat? Tuhan tolongku setia selalu, hingga waktu itu kan tiba.
datanglah pada Yesus, Dia akan beri damai kepadamu. Di sana, di surga, adakah namaku tersurat. Tuhan tolongku setia selalu, hingga waktu itu kan tiba. Di sana, di surga, adakah namaku tersurat. Tuhan tolongku setia selalu, hingga waktu itu kan tiba. Hingga waktu itu kan tiba. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan pelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Donli Sinaga dengan judul Satu Rencana Bagi Kehidupan Anda. Kepada Pendeta Donli Sinaga dipersilahkan. Baik, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, senang rasanya kita boleh melanjutkan seri pelajaran belajar Alkitab interaktif online. Dan malam ini kita akan membahas satu judul yang sangat menarik tentunya. Satu rencana bagi kehidupan Anda. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Anak siapa itu Yesus? Lalu bagaimana tentang keilahian Yesus? Apakah Yesus adalah Allah? Atau dia hanya sebagai manusia? Seperti yang kebanyakan orang paham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yohanes dalam Injilnya memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah. Yesus bukan hanya sekedar seorang yang baik, tetapi ia juga adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Suatu kali Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi dalam Yohanes 10 ayat 30 tegas dikatakan bahwa aku, ya, Yesus dan Bapa adalah satu. Allah Bapa dan Yesus sudah ada bersama-sama sejak masa kekekalan. Dan tidak ada waktu di mana Yesus tidak bersama dengan Bapa. Dan Bapa membagikan kasih dan pemeliharaan yang sama kepada setiap orang. Sama seperti yang Yesus tunjukkan selama dia hidup di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah Kristus sudah ada sebelum penjelmaan sebagai manusia? Kembali Yohanes menuliskan dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya bahwa Yesus yang digambarkan sebagai firman itu, yang sudah ada bersama dengan Allah pada awalnya, dan dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dengan kata lain, bahwa Yesus ya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia sudah ada
jauh sebelum penciptaan itu. Dan di ayat yang ke-14 dilanjutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam bahasa Ibrani, ya, kata Yahweh atau Yehova itu memiliki arti yang ada sendiri. Dan kata Yahweh ini juga dikenakan kepada Yesus, ya, dipakai untuk menunjuk, mengarah kepada Yesus. Artinya bahwa kata Yahweh yang disematkan kepada Yesus, ya, menunjukkan akan kuasa dan sifat keahliannya. Artinya bahwa Yesus pun adalah bagian dari kealahan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul juga bercerita, menyaksikan siapa itu Yesus. Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 katakan bahwa Yesus, ya, adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Allah yang perkasa, penasehat ajaib, dan Raja damai. Lalu Rasul Yohanes Pembaptis, dia katakan bahwa dia telah ada sebelum aku. Kita tahu bahwa Yohanes adalah pembuka jalan bagi Yesus. Artinya, kelahiran Yohanes lebih dahulu daripada kelahiran Yesus. Namun Yohanes sendiri memahami, mengerti betul bagaimana bahwa Yesus itu adalah keilahian yang sudah ada jauh dari penciptaan dunia ini. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis katakan, sebab dia telah ada sebelum aku. Dalam Yohanes yang pertama, ayat yang ke-15 dan diulangi kembali di ayat yang ke-30. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, rasul yang besar yang dicatat oleh Alkitab. Dia juga mengatakan bahwa dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17 katakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia, di dalam Kristus Yesus. Bahkan, ya, Yesus sendiri menyaksikan akan dirinya. Ketika dia berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ya, hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan, bahkan Yesus sendiri menyaksikan siapa dia, ya. Bagaimana Yesus adalah oknum kelahiran yang ada sebelum dunia ini ada. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, melalui kuasa apa penjelmaan Kristus itu dimungkinkan? Masa sih bisa oknum kealahan, ya, menjadi manusia? Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Saudaraku, jadi penjelmaan Kristus itu dimungkinkan oleh karena kuasa Roh Kudus, ya, oknum dari kealahan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka bekerja bersama-sama di dalam proses penjelmaan itu. Dan penjelmaan adalah peralihan Kristus yang adalah Allah, yang adalah oknum ilahi menjadi manusia. Dan penjelmaan Kristus tidak membatalkan keilahiannya. Bahwa dia sekalipun manusia, tapi dia adalah ilahi. Dia adalah Allah yang datang menjelma menjadi manusia. Kalau kita buka dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ketika Kristus dilahirkan, para malaikat atau malaikat mengumumkan, datang kepada para gembala yang sedang menggembalakan pada waktu itu. Dan malaikat ini sampaikan bahwa dia yang dilahirkan adalah juru selamat dunia. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di dalam ayat yang berbeda dikatakan bahwa dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudaraku, Bapak Ibu dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita, ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa Kristus harus menjadi manusia? Kenapa Yesus yang adalah oknum ilahi, yang adalah pencipta segala sesuatu, namun dia mau menjelma, rela meninggalkan ya tahtanya yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan itu, dan menjelma menjadi manusia, bersama-sama hidup di tengah-tengah manusia. Dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi, ya, jawabannya adalah kenapa Yesus mau menjadi manusia? Karena dia mau mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dia mau ya datang ke dunia ini, bahkan mati dan menderita di dunia ini untuk keselamatan umat ciptaannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus adalah pusat atau jantung dari sejarah, bahkan pusat dari nubuatan Alkitab, firman Tuhan. Dalam nubuatan perjanjian lama, sesungguhnya ya di sana ada garis besar bagaimana kehidupan Kristus, kematian Kristus, bahkan kebangkitannya dari kematian itu diterangkan dan disampaikan di sana. Di dalam kitab perjanjian lama, ya. Nah, di dalam kitab perjanjian baru, ini adalah kegenapan dari nubuatan, ya, yang dicatat di dalam kitab perjanjian lama digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu, ya, apa saja nubuatan ya yang disampaikan di dalam perjanjian lama itu dan digenapi di dalam perjanjian baru. Namun sebelum sampai ke sana, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-45 dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael. Lalu dia berkata kepada saudaranya itu, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa yang kita mau lihat di sini adalah bahwa Filipus sendiri, bahkan mereka, ya Natanael, mengerti dan memahami bahwa nubuatan yang dicatatkan di dalam kitab Taurat itu berbicara tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Itulah sebabnya ketika Filipus ya bertemu dengan, mengetahui dan bertemu dengan Yesus, lalu disampaikan kepada Natanael, ya, kami telah menemukan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nubuatan yang digenapi memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kitab perjanjian lama memuat banyak ya nubuatan yang mengarah menunjuk kepada kehidupan Yesus. Yang pertama, ya nubuatan tentang kelahirannya. Dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang pertama, inilah kegenapan dari nubuatan Mika tadi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Artinya apa? Bahwa nubuatan kelahiran Yesus itu digenapi ya ketika Mika berbicara tentang nubuatan tentang kelahiran, tempat kelahiran Yesus itu digenapi di dalam kitab Perjanjian yang baru. Lalu nubuatan yang berikutnya sehubungan dengan Yesus adalah nubuatan kelahirannya dari seorang perawan atau dari seorang darah. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nabi Tuhan ini mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Ya, saya ulangi. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Ya, di sana dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Karena memang pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, ya, lalu Yusuf diingatkan bahwa dia jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun dia sudah mengandung pada waktu itu. Karena apa? Ya, ayat ini katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Bapak Ibu dan orang-orang muda, ya, tidak hanya sampai di sana. Nubuatan itu juga berbicara tentang bagaimana ya Yesus ditolak oleh kaumnya. Ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, ya, apa yang dikatakan oleh Yesaya tadi dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga digenapi dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nubuatan tentang pengkhianatan terhadap Yesus. Bagaimana upah yang dibayarkan kepada sang pengkhianat. Di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dalam Zakaria 11 ayat 12 dikatakan, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan dalam Matius pasal yang ke-26, nubuatan ini digenapi, Bapak Ibu. Ya, dikatakan kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepada Yudas Iskariot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak sampai di sana. Ya, kitab Perjanjian Lama juga menubuatkan bagaimana Yesus akan ya bangkit dari kubur. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan di dalam Kisah 2 ayat 31 dan 32. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi di kitab Perjanjian Lama. Dan kehadiran Yesus, penjelmaan Yesus sebagai manusia, itu menggenapi setiap nubuatan yang telah disampaikan di waktu-waktu yang lalu oleh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi yang bercerita tentang kehidupan Yesus di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Ya. Dikatakan bagaimana Yesus menunjukkan dia mempunyai kuasa Allah, bahwa dia adalah anak Allah dan Allah anak. Yang pertama dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa dia mempunyai kuasa untuk membaca hati manusia. Bahkan Yesus memiliki kuasa untuk meramalkan masa depan. Dia juga memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Dia juga memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus, ucapan Yesus tidak pernah salah. Dia juga memiliki hak untuk disembah oleh karena dia adalah Tuhan. Dia adalah ilahi. Dan dia juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bahkan lebih daripada itu, Yesus juga sanggup mengubahkan hati setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya makhluk ilahi yang dapat mengatakan dengan sesungguhnya, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia tidak akan pernah sanggup untuk mengucapkan perkataan ini. Hanya Yesuslah, karena dia adalah Allah. Dia adalah oknum ilahi yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan alam semesta ini. Paulus di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Menyebutkan bahwa Yesus adalah seorang yang saleh. Yesus adalah orang yang tanpa salah. Tidak ada noda di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah. Dan bukan hanya sekedar anak Allah. Dia juga adalah anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan saat ini, sekarang ini, kehidupan itu telah digenapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kepada pertanyaan di awal. Siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu adalah oknum ilahi? Apakah dia adalah Allah? Apakah dia memiliki kuasa? Kembali ya, pelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita. Yesus yang sekalipun dia adalah manusia, namun dia adalah Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia ada bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua supaya kita tetap percaya kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita. Bahkan dia pencipta kita. Bahkan dia juga telah menebus kita dari dosa-dosa lewat kematiannya di kayu salib. Dan saat ini dia adalah pengantara kita. Imam besar kita kepada Allah Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap selalu yakin percaya Yesus adalah Allah dan oknum ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Doa penutup oleh Pendeta Doni Simanjuntak. Baik, saya mengundang kita semua untuk
Sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam yang indah. Oleh satu pencerahan akan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus sekalipun dia menjelma menjadi manusia, namun dia adalah Allah kami. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan dia rela mati untuk menebus kami dari dosa. Dan saat ini dia adalah imam besar kami yang menjadi pengantara kami kepada Allah. Tuhan di sorga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran ini, kami boleh tetap menyerahkan hidup kami kepadamu. Menyerahkan dan menggantungkan kehidupan kami hanya di tangan Kristus Yesus. Sehingga kami boleh dituntun di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah mereka boleh tetap dipenuhi oleh sukacita sorga. Kau berikan kesehatan yang prima. Kau berikan kebahagiaan umur panjang. Bahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkemurahanlah Engkau ya Bapa. Untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Biarlah Tuhan malam hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan esok hari kami masih melanjutkan seri dari pelajaran ini. Kami yakin dan percaya tuntunan Tuhan, gerakan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk mengikuti pelajaran ini esok malam. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan, acara belajar Alkitab interaktif online Uni Indonesia Kawasan Barat di malam yang ketiga telah selesai kita laksanakan. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun kita berada untuk kembali hadir dan menyaksikan acara ini pada malam yang keempat, yaitu besok malam. Di jam yang sama, pukul 18.45 WIB ataupun 19.45 WITA. Adapun yang membawa ataupun partisipan untuk besok malam, yaitu pelajaran kesehatan akan dibagikan oleh Dr. Leni Tampu-Bolon MKes dengan judul Batu Empedu, dan pelajaran Alkitab akan dibagikan oleh Pendeta Rimon Simanjuntak dengan judul Jembatan kepada Kehidupan Anda. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Sampai jumpa besok malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.